Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam masjid yang kita cintai, di dalam rangka mengingatkan diri kita agar selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis yang mulia ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan malam yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di dalam surat At-Tariq. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Hari ditampakkan segala rahasia-rahasia, maka tidak ada bagi manusia dari kekuatan dan tidak juga ada pembela. Firman Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah di antara gambaran-gambaran kengerian yang ada pada hari kiamat, khususnya ketika yaumil hisab. Pada hari itu tidak ada lagi seseorang memiliki rahasia yang disimpan di dalam hati. Semua apa yang ia simpan di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menampakkan semua yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu tidaklah mengherankan pada hari itu orang-orang yang di dunia mereka menjadi orang yang saling mencintai dan menyayangi, maka berubah pada hari itu menjadi orang yang saling memusuhi. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling memusuhi. setelah tahu
apa yang tersimpan di dalam hati daripada orang yang ia cintai. Ia barulah menyadari, mengerti, sehingga ia menyesal memberikan kecintaannya dan kemudian berusaha untuk memusuhi. Maka ini adalah di antara bentuk kengerian yang ada pada hari kiamat, ketika Allah menampakkan semua rahasia-rahasia yang kita miliki, yang terpendam di dalam hati-hati kita. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, di antaranya dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa hisab pada hari kiamat nanti bukan hanya hisab zahir, hisab amal zahir, tidak, tapi hisab pada hari kiamat nanti adalah hisabul qulub, hisab terhadap hati. Apa yang terpendam, tersimpan di dalam hati, itulah yang akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ini adalah di antara bentuk kengerian. Kita bisa membayangkan, seandainya kita ini di dunia dibuka semua isi hati kita, semua rahasia yang kita miliki di hadapan manusia, kita diketahui semua rahasia kita, apa yang terpendam di dalam hati kita tersingkap oleh semua orang. Riya, tidak ikhlas, iri hati, dengki, benci kepada orang ini, kepada orang, menghibah orang ini, semua terungkap di hadapan manusia, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya tidak ada di antara kita yang bisa berjalan di muka bumi ini, karena ia terlalu banyak aib-aib yang ada pada dirinya. Maka dari itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah tutup. Maka dari itu di antara kita ini, kalau dia dianggap baik, maka sesungguhnya bukan dia baik sesungguhnya, tapi Allah menutupi aib-aib yang ada pada dirinya, sehingga orang tidak tahu, sehingga orang tidak mengetahui. Maka dari itu berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutupi segala keburukan, kejelekan, aib yang ada pada diri kita. Akan tetapi jangan tenang, pada hari kiamat nanti Allah tabaraka wa ta'ala akan mengungkap semuanya, akan menghisab kita didasarkan atas yang zahir dan yang batin. Maka inilah pernyataan yang sesungguhnya yang sering diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah hati, agar kita memperbaiki sarirah, memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, mau bentuknya ganteng, bentuknya tidak ganteng, bentuknya cantik atau tidak cantik, tinggi atau pendek,
hidungnya mancung ataupun hidungnya pesek, warna kulitnya hitam atau putih atau merah, punya rambut atau tidak punya rambut, Allah tidak pernah lihat itu, karena itu semua pemberian Allah. Tidak ada orang yang bisa mesan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya minta nanti kalau engkau ciptakan aku yang tinggi, besar, kulit putih, rambut bagus, ini tidak ada. Tapi semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu Allah tidak menghisap kita didasarkan atas bentuk. Wala ila amwalikum, tidak juga atas harta-harta kita, mau kaya mau miskin, tidak dilihat kekayaan kita, karena Allah lah yang memberi kekayaan. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, bagaimana hati kalian. Kemudian Allah Ta'ala melihat kepada amal kalian. Amal dan hati, atau hati dan amal, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat batinnya, sarirah, melalui hati, dan Allah melihat dohirnya melalui amalan. Maka itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Yakni ini isyarat kalau hati seseorang itu baik, kalau batin seseorang itu baik, sarirah yang ada pada diri seseorang itu baik, maka amalannya akan baik. Amalannya pasti akan baik. Maka Rasul mengatakan, idza saluhat, kalau baik, saluhat jasadu kullu, maka baiklah seluruh jasadnya. Ini menunjukkan tentang tidak ada orang yang batinnya baik, amalnya buruk. Itu mustahil. Orang yang hatinya baik tapi amalnya buruk, tidak ada. Itu tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya orang yang hatinya baik tapi amalannya buruk. Makanya tidak ada benarnya seseorang mengatakan dia itu ini, iya tapi hatinya baik, tapi hatinya baik. Tidak ada. Orang yang hatinya baik pasti zahirnya baik. Cuman kalau sebaliknya, orang yang zahirnya baik belum tentu hatinya baik. Kalau orang yang zahirnya baik belum tentu batinnya baik. Tapi kalau orang yang batinnya baik, zahirnya harus baik. Zahirnya pasti baik. Karena Rasul mengatakan, idza saluhat saluha jasadu kullu. Menjadi baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, kalau rusak maka rusaklah seluruh jasad itu. Makanya orang kalau sudah hatinya buruk, walaupun ditutupi pasti akan nampak keburukannya. Makanya orang-orang munafik, sepintar apapun mereka merangkai membuat pencitraan, pasti akan tersingkap keburukan yang ada pada mereka, cepat ataupun lambat. Maka ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dinilai oleh Allah. Makanya kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, semua mengacu kepada hati, mengacu kepada hati agar kita memperbaiki hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya
takwa. Kebanyakan kita menilai takwa itu dari zahir. Padahal Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bukan pada perbuatan. Perbuatan itu adalah dampak daripada takwa di dalam hati. Maka dari itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, katanya Abdullah ibnu Mas'ud, iyyakum wa taqwal munafiqin. Hati-hatilah kalian dari takwanya orang munafik. Dikatakan takwa orang munafik itu yang bagaimana? Di hadapan manusia menjadi atqon nas. Di hadapan manusia menjadi orang yang paling bertakwa, khusyuk, sholatnya kayaknya masya Allah. Tapi di belakang afjarun nas. Di belakang menjadi orang yang paling pendosa. Semua tidak ada yang tidak ia lakukan. Maka ini yang namanya takwa munafikin. Makanya para ulama ahlu tafsir mengatakan, ketika dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, dikatakan apa? Maknanya fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah di dalam kerahasiaan dan di dalam keterangan. yakni ketika kita menyendiri tidak ada orang yang melihat, kita bertakwa kepada Allah. Ketika di hadapan manusia pun bertakwa kepada Allah, tidak ada yang berubah, karena Allah yang ketika ada di hadapan manusia itu Allah yang sama ketika kita menyendiri. Maka inilah hisab yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab hati. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah kalau Allah tabaraka wa taala membukakan hati kita untuk kita disibukkan dengan keburukan diri kita dan disibukkan untuk memperbaiki keburukan diri kita. Makanya orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang disibukkan dirinya untuk melihat aibnya dan memperbaiki aib yang ada pada dirinya. Tapi orang yang diharamkan daripada taufik Allah adalah orang yang tidak bisa melihat kekurangan, kesalahan, aib yang ada pada dirinya, tapi sebaliknya ia begitu jelas dan gamblang melihat aib-aib orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang yang paling jauh pun dia tahu aibnya. Ini adalah tanda daripada orang itu diharamkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ghair muwaffaq, bukan orang yang diberi taufik. Oleh karena itu di sini hendaknya yang menjadi semangat kita di dunia ini adalah memperbaiki diri kita. Karena kita itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang ada pada diri kita, bukan apa yang ada pada orang lain. Dan husnul khatimah, su'ul khatimah yang ditentukan oleh Allah ditentukan pada sarirah. Ditentukan pada apa? Pada apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menutup kita di atas kesungguhan kepadanya. Sebaliknya, kalau kita menyimpan di dalam hati kita sesuatu yang tidak benar, maka sesungguhnya Allah akan akan mematikan kita di atas sesuatu yang tidak benar itu. Waliyadzubillah. Maka dari itu berupayalah kita untuk memperbaiki sarirah, apa yang ada di dalam hati kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
tidaklah melampaui daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari amal-amal yang zahir. Tapi yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang ada di dalam hati. Dikarenakan apa yang ada di dalam hati. Maka di dalam upaya untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam jiwa kita, sesungguhnya tidaklah kita itu bisa memperbaikinya kecuali dengan dua jalan agar kita ini bisa baik secara zahir dan bisa baik secara batin. Zahir dan batin kita itu harus baik. Dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, katanya beliau di dalam sebuah pernyataannya, idza wafaqat as-sariratul alaniyah fadzalikal adl, wa idza kanat as-sarira afdal fadzalikal ihsan, fa idza kanat alaniyah afdal fadzalikal dzulm. Katanya Sufyan ibn Uyainah, apabila sarirah, apa yang ada di dalam rahasia kita ini, batin kita, itu wafaqat, sama dengan yang ada di dalam zahir kita yang terang-terangan, yakni luar dan dalamnya kita itu sama, maka dikatakan itu adalah adil. Itulah keadilan. Kita itu di dalam kita baik, di luar kita juga baik. Itulah adil. Tapi kalau yang dalam lebih baik daripada yang zahir, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Yang luarnya sudah baik, tapi di dalam hatinya jauh lebih baik, maka orang ini yang disebut dengan ihsan. Kemudian dikatakan apabila yang terang-terangannya yang lebih baik daripada batinnya, itu disebut zalim. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Betapa banyaknya manusia sekarang ini hidup di dunia ini hanya untuk pencitraan, hanya untuk mencari pencitraan, ria, ujub, iya kan? Ingin dipuji, hubbus sana, hubbus syuhra, ingin disanjung, ingin populer dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghisab dia sampai kepada apa yang ada di dalam hatinya, sampai yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu di sini kita harus berupaya untuk bagaimana bukan membangun baik secara zahir saja, tapi kita itu harus membangun baik secara batin. Zahir itu sudah pasti, kalau kita itu baik secara batin, zahirnya pasti baik. Maka dengan apakah kita melakukan hal ini? Dikatakan dengan dua perkara. Dua perkara itu, yang pertama adalah dengan tahalli, yang kedua dengan takhalli. Tahalli itu diambil dari hilyah. Apa artinya hilyah? Perhiasan. Hilyah itu artinya perhiasan. Hilyatul auliya, perhiasan para wali. Makanya yang ditulis di sana hilyatul auliya itu tentang adab-adabnya para wali, akhlaknya para wali, ibadahnya para wali, karena itulah yang menghiasi mereka. Maka untuk kita menjadi baik itu kita harus menghias diri
diri kita. Dihias dengan apa? Diri kita dihias dengan keyakinan yang benar untuk memperbaiki yang dalam, ilmu yang benar. Kalau orang itu ilmunya tidak benar, dikatakan inputnya tidak benar, outputnya juga tidak benar. Input harus benar biar memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Motivasi kita untuk beragama itu apa, motivasi kita di dalam beramal itu untuk apa, semua ini harus diluruskan. Keyakinan kita harus diluruskan, harus benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya. Makanya kadang orang pintar ngomong tapi tidak ada kenyataan di dalam dirinya. Makanya dikatakan orang bisa melakukan apa saja tapi ia tidak bisa mengendalikan lisan dan hatinya. Ia tidak bisa mengendalikan lisan dan hatinya. Maka ini perlu dievaluasi. Kita semua perlu mengevaluasi diri kita. Karena orang menjadi baik itu harus sering evaluasi untuk mengetahui siapa diri kita, bagaimana keadaan diri kita. Maka dari itu tahalli ini menghiasi diri kita dengan keyakinan yang benar, akidah yang benar. Kemudian wa tahalli bil a'mal as-salihah, dan menghiasi diri kita dengan amal yang salihah. Maka kalau motivasi kita beragama baik, maka amalan yang kita amalkan pun akan menjadi baik. Kemudian yang kedua apa? Takhalli itu dari khala, yakhlu, mengosongkan diri, yakni mengosongkan diri, makanya ada namanya khala. Apa khala? Menyendiri, seseorang menyendiri untuk buang hajat. Sebagian mengatakan baitul khala, WC, iya kan? Tempat untuk menyendiri, rumah menyendiri untuk dia buang hajat. Maka takhalli artinya dia menghindarkan diri. Menghindarkan dari apa? Dari keyakinan yang rusak, pemahaman yang rusak. Apalagi sekarang ini justru pemahaman yang benar itu yang ditenggelamkan, yang ditimbun. Pemahaman yang keliru ditampilkan. Maka kita harus menjaga diri kita dari keyakinan yang rusak ini. Karena keyakinan rusak inilah yang menyesatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada lagi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takhalli dari apa? Takhalli daripada amal-amal yang buruk, akhlak, perangai yang jelek, yang buruk, kita tinggalkan. Maka ini semua kalau kita lakukan, maka itu akan apa? Itu akan menjadi tapi menyembunyikan diri. Tidak suka pamer dengan ketakwaannya, tidak suka pamer, tidak suka memperlihatkan diri, sehingga dikatakan kalau mereka itu tidak hadir, nggak ada orang merasa kehilangan. Mana si fulan, tidak, karena orangnya tidak dikenal. Kalaupun hadir juga tidak ada yang tahu, tapi dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Sifatus Safwah.
tapi sebagian mengomentari bahwasanya kisah inilah aslalahu. Bagian mengatakan dhaif dan lain sebagainya. Dia itu kisah seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudair. Kita ceritakan saja, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Hudair ini seorang sahabat Nabi, dikatakan seperti itu. Ketika Nabi memberangkatkan pasukan perang, semua orang yang mau berangkat dikasih bekal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satu karena mau berperang. Begitu semua sudah dikasih, Hudair datang terlambat. Dia melihat bekal yang dikasihkan itu sudah habis. Maka dia mau minta kepada Rasul, malu. Akhirnya dia sudah, Rasul pergi, dia ini pasukan berangkat, dia pun nyusul pasukan itu di belakangnya. Sambil dia mengatakan apa? La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, ni'maz zad ya Rabb. Sebaik-baiknya bekal ya Allah. Terus zikir dengan itu, mengulang-ulang dengan zikir itu, ni'maz zad, yakni untuk melegakan hatinya. Semua membawa bekal, dia sendiri tidak bawa bekal. Sampai kemudian dikatakan Allah memerintahkan Jibril untuk mengingatkan Rasul. Maka datanglah Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sesungguhnya engkau telah memberangkatkan pasukan, semua engkau kasih bekal kecuali Hudair, engkau melupakannya, katanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, kalau gitu nyuruh orang naik kuda untuk memberikan bekalnya Hudair. Katanya Rasul, tapi dengarkan, sebelum engkau ngasihkan, dengarkan dulu apa yang dia katakan, dan kemudian setelah itu sampaikan bekalku ini kepadanya. Bilang, aku mengucapkan salam kepadanya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lupa memberikan engkau bekal. Kemudian apa jawabannya, engkau hafalkan, sampaikan kepadaku. Maka datanglah ke sana. Begitu sampai di sana, apa katanya? Begitu di sana, dia sedang zikir dengan zikir yang tadi. La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan zikir itu dia hafalkan. Kemudian dikatakan, wahai Hudair, Rasul membacakan kepada engkau salam. Rasul lupa. Kemudian Allah mengingatkannya. Allah mengutus Jibril mengingatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini aku diutus oleh Rasul untuk mengirim bekalmu. Katanya dia, alhamdulillah ya Allah yang telah menyayangi aku karena kelemahanku dan rasa laparku. Engkau menyayangi aku ya Allah, sebagaimana engkau tidak melupakan aku ya Allah, tidak melupakan Hudair, maka jadikan Hudair tidak melupakan engkau. Jadikan Hudair tidak melupakan engkau ya Allah. Maka ini, orang ini tidak ada yang tahu siapa Hudair. Dia tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas daripada benar kisah ini, yakni kisah ini disebutkan di beberapa riwayat, maka dari itu ini artinya bahwasanya jadilah kita itu orang-orang yang baik secara zahir dan secara batin. Karena kalau kita sudah baik secara zahir dan batin, insyaallah ta'ala di akhirat akan menjadi ringan. Tidak ada lagi rasa ketakutan bagi kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidaklah mereka itu sedih. Karena apa? Karena mereka zahir dan batinnya sudah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
dikatakan dua perkara yang menjadikan orang itu baik secara zahir dan batin. Yang pertama adalah keikhlasan, ikhlas kepada Allah. Yang kedua adalah kejujuran. Kalau orang itu ikhlas dan jujur, pasti dia baik secara zahir dan batin. Kemudian yang ketiga dikatakan kesabaran. Karena untuk orang itu bisa ikhlas butuh sabar. Untuk orang itu jujur juga butuh sabar. Maka dari itu inilah tiga perkara. Kalau kita amalkan, mudah-mudahan tiga perkara ini bisa membawa kita menjadi baik secara zahir dan juga secara batin. Di samping tadi yang kita sebutkan agar kita menghias diri kita dengan keyakinan yang benar, amal yang baik, dan membebaskan diri kita dari keyakinan yang buruk dan tindakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa kita fahami bersama. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka forum tanya jawab kita buka. Dipersilahkan bagi ada yang ingin bertanya. Silahkan. Waalaikumsalam. Masalah Rebu Wekasan. Iya. Iya. Jadi ini perkara yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Kita perlu fahami masa itu ada yang namanya masa tasyri', masa setelah tasyri'. Masa di mana terjadi pensyariatan sedang berlangsung. Syariat bisa berubah, bisa bertambah, iya kan? Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, apapun bisa terjadi. Dan sebab wurud daripada sebab munculnya syariat itu bisa berbeda-beda. Ada kalanya karena faktor Bilal, iya kan? Seperti itu. Ada kalanya ini. Ini adalah masa pensyariatan. Masa pensyariatan seperti diajari sama iblis, sama syaitan. Abu Hurairah nangkep setan mau nyuri ini zakat fitrah, iya kan? Ditangkap berkali-kali, kemudian diajari kalau mau tidur baca ayat kursi. Pelajaran dari setan tuh. Iya apa tidak? Tapi kemudian kita amalkan karena Rasul mengatakan sodakoka wahwa kadzub. Apa juga mau dikatakan setan ngerti, Rasul tidak ngerti. Seperti itu. Ini masa pensyariatan. Maka apapun yang dilakukan kemudian penilaian terakhir kembali kepada Rasul. Iya apa tidak? Kembali kepada Rasul, karena Rasulullah yang menentukan yang baik dan yang buruk, syariat dan tidak syariat. Dan secara umum sesungguhnya Rasul bukan mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum mengatakan ma yuhafidhu ala al-wudu illa ma yuhafidhu al-wudu illa al-mu'min.
Dan di dalam hadis dikatakan man tawaddoa, siapa yang berwudu katanya Rasul, fa ahsanal wudu, dia membaguskan wudunya, tsumma shalla rakaatain lam yuhaddits fihi ma qalbah illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang yang berwudu membaguskan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak mengajak bicara di dalam 2 rakaat itu hatinya, kecuali ia akan masuk surga. Rasul mengatakan, bukan tidak mengatakan. Kalau yang mengatakan seperti itu dikarenakan ia tidak tahu, kemudian ia mengatakan seakan-akan Rasul tidak mensyariatkan. Lah, Rasul mensyariatkan, cuman menegaskan tentang apa yang dilakukan oleh siapa? Bilal tadi. Menegaskan apa? Ternyata Bilal mengamalkan itu. Itu bukan dari Bilal, tapi dari apa yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya. Dan tidak mungkin sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang tidak diajarkan. Seandainya itu terjadi, maka terjadinya di waktu tasyri', pensyariatan. Adapun sekarang sudah selesai. Meninggalnya Rasul itu sudah menandakan bahwasannya syariat sudah selesai, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kalau ada orang yang menambahi, seperti dikatakan oleh Imam Malik, katanya Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah yang ia sangka bid'ah itu baik, maka secara tidak langsung dia telah menganggap Muhammad itu berkhianat kepada risalah. Karena semua sudah dijelaskan oleh Rasul. Jadi orang ini tidak faham kapan masa pensyariatan, kapan ini. Maksudnya kita ini disuruh terus sampai sekarang membuat syariat sendiri. Ini namanya konyol. Ini namanya konyol. Makanya Imam Malik mengatakan, malam yakun yauma idin dinan fala yakunu yauma dinan. Apa yang di zamannya Rasul tidak jadi agama, maka di zaman ini juga tidak akan jadi agama. Apa yang tidak pernah ada di zamannya Rasul, ya sudah, berarti hari ini juga tidak ada. Sholat setelah wudu ada di zamannya Rasul apa tidak? Ada, walaupun bukan Rasul yang melakukan. Misalnya sahabat Nabi yang melakukan, karena untuk ditetapkan sebagai amalan bukan harus dilakukan oleh Rasul, tapi sesuatu yang disabdakan oleh Rasul itu juga bisa dilaksanakan. Seperti Rasul tidak pernah sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib, tapi Rasul mengatakan rahimallahu mura'an shalla qoblal maghrib. Secara fi'liyah tidak pernah didapatkan, paling tidak secara fi'liyahnya Rasul tidak melakukan sholat sebelum maghrib, tapi Rasul mengatakan semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Boleh diamalkan atau tidak? Boleh, walaupun tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasul pernah melakukan, akan tetapi perkataan Rasul itu bisa dijadikan dasar dan landasan untuk melaksanakannya. Maka ini perkara yang harus kita pahami. Makanya mereka ini adalah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Makanya repot kalau menghadapi orang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau cari kebenaran itu sudah jelas. Kalau mencari pembenaran, yang salah berupaya untuk dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.